Moga dibaca bareng-bareng ayat kemarin 91 udah dijelasin belum? Atau terakhir kemarin sampai itu muhin itu? Sampai muhin apa in kuntum mu'minin? Sampai muhin ya? Seingat saya muhin atau kalian muhin ya? Ya udah kita baca lagi ayat 91, 92 sama 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'an wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Moga dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila tatakalane dicakake lakum maring bani Israil aminu pada iman sapa sira kabeh bima kelawan barang anzala Allah
yakfuruna lan padha kufur sapa sapa Bani Israil bima kelawan barang wara'ahu kang ana ing saburene ma'uzila wa huwa utawi wara'ahu iku al-haqu bener musaddiqon hale bener akeh lima maring barang ma'akum kang tetep ing dalem sertane Bani Israil kul dawu si sapa sira kanjeng Nabi Muhammad Alaihi wasallam. Palima kenapa toh takut tuluna kan apa ada materi sapa sira kabeh ambiya Allahi ing pira-pira nabi Allah min qablu saking sadurunge ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku mukminina padha iman sapa sira kabeh. Dah, segitu dulu aja. Wa idza qila lahum qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya, ini kita masih melanjutkan kisah tentang sikap orang-orang Yahudi kepada Al-Qur'an. Ini masih lanjutan dari waqalu qulubuna ghulf itu ya. Jadi kemarin itu kan ada faktor kenapa mereka menolak Al-Qur'an itu ya. Itu karena baghyan ayyunazzilallah itu ya. Baghyan itu kan lacut atau apa kemarin hasud itu ya. Mereka hasud bahwa ternyata nabi yang mereka tunggu itu tidak dari mereka gitu ya. Padahal seharusnya itu mereka tahu itu ya, ibaratnya derajat kenabian itu adalah derajat yang tidak bisa diupayakan. Beda dengan kesolehan itu ya. Kamu kan bisa untuk mencapai derajat soleh itu kamu bisa ada planningnya, bisa diplanningkan dan bisa dicapai itu ya. Ibaratnya menjaga sholat 5 waktu, ngaji, menambah hafalan Quran itu kan ada ini ya. Mengikuti atau mematuhi nasihat orang tua, mematuhi nasihat guru, terus melaksanakan peraturan pondok itu kan ibaratnya tingkat derajat kesolehan yang bisa kalian capai itu ya. Ada acuannya kalau soleh itu. Tapi kalau kenabian tidak bisa cukup soleh saja ya, soleh dan ada tambahannya itu diangkat oleh Gusti Allah itu ya. Makanya lucu ketika mereka itu iri kepada orang yang justru sebenarnya itu tidak atas usaha diri seseorang itu sendiri. Beda kalau kalian beda ranking itu ya, podo-podo sinau, podo-podo mempeng, kebetulan dilalah kamu malah rankingnya piro, yang kamu pelajari orang metu, sing siji mau belajar sehalaman, metune sehalaman tok, misalnya kayak gitu ya. Bisa jadi kan orang ini namanya bejo itu ya. Karena yang dia pelajari ternyata dia belajar sedikit tapi semuanya keluar, yang satu belajar sebuku tapi kelalen kabeh. Pas hari H malah kelalen. Ibaratnya ono konco sing sinau mempeng tapi ternyata malam ujian malah ketiduran. Sewali ono wong ora pernah sinau pas semalam sebelum ujian tenanan. Malah akhirnya sing nilainya apik sing belajar satu malam tadi ya, kilatan itu. Ya itu kan kalau dalam pendidikan itu bisa saja itu terjadi. Tapi kalau dalam kenabian, itu ibaratnya kenabian itu nggak bisa.
Tapi malah justru ini jadi barang hasutan. Itu kan harusnya itu bukan menjadi barang hasutan ya, karena memang tidak bisa diupayakan. Nah itu maka ini menjadi apa itu ya? Menjadi faktor yang diungkap oleh Quran kenapa mereka itu tidak mau iman itu ya kan, min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Maka nanti balasannya apa? Walil kafirina adzabum muhin. Karena hasud itu kan pasti tidak lepas dari istikbar itu ya, takabur atau merasa dirinya lebih baik gitu ya. Kamu kalau sebenarnya kalau dalam konteks apa itu ya? Kalau konteks tasawuf atau konteks Islam, kalau kamu sombong itu kan berarti ada kamu membandingkan dengan orang lain gitu ya. Kalau kamu tidak membandingkan dengan orang lain ya jenenge bukan sombong gitu ya. Itu maka apa ada beda apa itunya? Ada istilah lain itu ya. Kalau kamu sombong itu ibaratnya gini, ada faktor diri kamu dibandingkan dengan orang lain. Kamu merasa tadi itu ya, seharusnya dia itu mungkin sama dengan kita itu ya. Kita kan nggak tahu orang lain itu seberapa tinggi nilai orang itu di hadapan Allah. Kita juga sebenarnya kita tidak begitu tahu juga nilai diri kita di hadapan Allah. Maka sama-sama nggak tahu yang dianjurkan kan kita itu namanya lawannya takabur berarti apa? Tawadhu. Kalau tawadhu kan kita menilai diri kita di bawah orang itu. Ya, karena memang sama-sama kita nggak tahu ya mending lebih amannya kita tidak merasa lebih baik dari orang itu. Tapi kalau kita merasa diri kita di atas orang itu, padahal kita sama-sama nggak tahu sebenarnya nilai dia berapa, nilai kita berapa, itu kan berarti kita istilahnya itu takabur. Nah, di sini faktornya itu mereka merasa lebih baik daripada Kanjeng Nabi Muhammad atau kita ras kita lebih baik. Nah, terus setelah itu baru diungkap ini ya, kesalahan demi kesalahan yang lain yang mana menjadikan mereka itu tidak mau iman kepada Nabi Muhammad. Maka di sini wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Ya, di sini itu alasan yang lain itu mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad karena mereka berpikir bahwasanya mereka cukup iman dengan Taurat dan mereka tidak mau iman karena itu mereka tidak mau iman dengan Quran. Padahal di sini Allah itu bilang itu ya di ayat ini aminu bima anzalallah. Harusnya kan Quran bilang aminu bima anzala ala Muhammad gitu ya. Tapi di sini Allah itu bilang aminu bima anzalallah. Itu sebenarnya pengen menekankan bahwasanya Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ya diturunkan oleh Allah. Podo-podo kitab Gusti Allah kok kenapa pilih ibaratnya kayak gitu. Nah ini menunjukkan bahwasanya cara berpikir mereka itu sudah salah duluan gitu ya. Harusnya kalau mereka bilang qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka kan alasannya kita tidak mau iman kepada Nabi Muhammad karena kita sudah punya kitab suci dari Allah yang namanya kitab Taurat. Ya, mereka kan mengakui gitu ya. Kalau kitab Taurat dari Allah. Kudune kan sing didelok aja Taurate. Podo-podo iman karo Gusti Allah, kudune apa wae sing teko saka Gusti Allah ya kudune ditampa. Nah, ibaratnya kayak pilah-pilih. Podo-podo sing ngomong misalnya gurune ngomong ayo lakoni A, lakoni B gitu ya. Tapi alasannya aku nek A ora cocok. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nek B yo cocok. Ibaratnya memang sudah dari sananya dia picky gitu ya. Picky itu pilah-pilih gitu ya. Nah, itu di sini sebenarnya sudah langsung terjawab itu ya. Ini kan dia bilang nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima waro. Berarti kan mereka ada hal yang missing di sini ya. Ngomong Taurat itu dari Allah, tapi kita pengennya iman kepada Taurat aja. Padahal kalau Allah yang menurunkan Taurat dan Quran, kenapa hanya Taurat saja yang dipilih, Quran tidak?
Padahal dua-duanya diturunkan dari Allah itu ya, sumbernya sama. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwasanya iman kepada Taurat atau iman kepada Quran sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ya. Yang pertama kan tadi sama-sama turun dari Allah. Yang kedua, Quran itu wa huwa al-haqqu. Al-haqqu di situ hanya diartikan itu benar itu ya. Tapi kalau di tafsir lain ada yang menjelaskan itu adalah puncak kebenaran. Kan ada alif lamnya itu ya. Al-haqqu itu maksudnya puncak kebenaran. Maksudnya pelengkap itu ya, penyempurna Taurat dan kitab-kitab sebelumnya itu ya Quran itu ya. Maka di sini ibaratnya kamu itu milih tadi itu ya. Milih di mangkat kampus numpak jaran apa numpak motor gitu. Numpak jaran kok urung ngresiki teleke gitu ya. Urung mangani gitu ya. Leren ngarit dhisik gitu ya. Urung ngedusi, nek motor kan ora perlu diaritke, tinggal pom bensin itu ya. Podo-podo makani tapi sing siji gampang panganane, sing siji angel. Ngurung jarane meriang gitu ya. Apa kena DB gitu ya. Nek motor kan aman gitu ya. Kudanan apa jimbarke insyaallah ya ora meriangan gitu ya. Ibaratnya ini sudah diberikan versi penyempurna, versi yang lebih baik. Dan itu musaddiqal lima ma'ahum itu ya. Membenarkan terhadap apa-apa yang ada di Taurat itu ya, atau apa yang ada di Bani Israel. Kalau kalian yang kuliah di UIN itu kan pernah ingat nggak ada pelajaran ada pelajaran mata kuliah usul fikih, ada usul fikih. Itu kan salah satu tapi mungkin bisa jadi itunya beda ya, RPS-nya beda. Nah, kalau harusnya di RPS usul fikih itu kan ada syar'u man qablana, syariat yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ibadah-ibadah di Islam itu kan banyak yang mirip atau versi penyempurna dari ibadah-ibadah terdahulu gitu ya. Misalnya contohnya orang Yahudi itu ada puasa apa itu Asyura, kita ya puasa Asyura. Wong bedanya untuk kita itu hanya sunnah. Nah, karena yang wajib itu Ramadan. Atau di keyakinan mereka ada puasa wajib, di kita juga ada. Gitu. Mungkin ininya aja, momen-momennya aja yang beda. Kita ada momen Ramadan yang namanya puasa wajib. Yang lain jadi puasa sunnah. Ya bagi di agama lain ya kurang lebih ada yang wajib, ada yang sunnah. Mung bedanya kita itu mungkin itu ya, puasa wajib itu cuma maghrib, subuh sampai maghrib. Kalau agama yang lain bisa jadi ada yang 24 jam gitu ya. Ono sing harus meninggalkan alat-alat elektronik gitu ya. Jadi kalau kalian poso karo HP-an terus pol seko subuh pol maghrib kan kena gitu ya. Tapi kalau di agama lain, agama Yahudi ada momen puasa itu harus menjauhi alat elektronik gitu ya. Kudu ora oleh dolanan HP gitu ya. Kepriwe kok oleh kabar kampus itu ya. Jadi atau agama lain ada istilah sedekah itu ya, zakat, itu kita juga ada. Atau haji itu kan kita sebenarnya menyempurnakan dari tinggalannya Nabi Ibrahim gitu ya. Atau yang lain itu ya. Ada momen-momen makan-makan keluarga itu sebenarnya bentuk-bentuk ibadah yang tidak jauh beda dengan agama lain. Makanya kalau Natal itu kan momen kumpul-kumpul makan-makan bagi umat Nasrani mungkin ya. Kalau kita ya ada momen-momen makan-makan itu di hari raya itu ya. Nah sebenarnya musaddiqal itu apa yang dibawa Quran itu tidak jauh beda ya, hanya mungkin ada sedikit penyempurnaan. Ya apa itu misalnya ya kayak itu juga Idul Adha itu ya, nyembelih bentuk pengorbanan dengan nyembelih hewan kan di agama lain ya ada, di kita itu ada. Nah harusnya itu juga bukan malah justru menjadi mudah untuk menerima Islam karena memang itu sudah pernah mereka lakukan. Jadi di sini yang pertama aminu bima anzalallah, sama-sama yang menurunkan Allah kudune ya gampang nerimane wong sumbere
padha gitu ya. Sing keloro ya padha-padha aturane ora beda-beda, kudune malah luwih gampang, luwih nerima itu ya. Nah, terus di sini ada lagi yang ketiga itu ya. Oke lah, ini mungkin apa ya? Ayat ini bentuk kayak ini ya, kayak dialog ya, atau mungkin semacam apa itu? Debat itu ya. Kalau kalian sering nonton debat apa itu? Debat yang biasanya kayak ILC itu loh. Kalau ada kasus apa atau ada kebijakan apa, biasanya kan media-media itu kan bikin diskusi itu kan, ada yang pro, ada yang kontra, menghadirkan itu ya, menghadirkan dua kubu itu. Pasti kan masing-masing nanti punya argumen, saling diadu. Ono sing isone mau ngamuk-ngamuk tok itu ya. Narasumbernya isone mau ngamuk-ngamuk tok. Alasannya ora jelas kabeh itu ya. Ya kadang kayak gitu. Orang itu kalau dipertemukan kadang sing siji ono sing ketok goblok, sing siji ketok pinter gitu ya. Maka kalau kita nggak yakin bisa punya argumen yang bagus, mending nek diundang-undang ora usah teko gitu ya. Daripada malah ketok bodone. Nah ini juga sama itu ya. Oke, kalian itu mengaku iman kepada Taurat itu ya. Sing jenenge iman karo Taurat berarti ya iman karo nabine gitu ya. Nabi-nabine Bani Israel. Tapi di sini malah qul falimataqtuluna anbiya Allah. Kamu mengakui kalau kitab Taurat diturunkan oleh Allah lewat nabinya dan kamu juga memiliki diutus kepada kamu nabi-nabi Bani Israel. Tapi kok kamu ngakunya iman tapi malah justru nabi-nabimu kok mbok pateni gitu ya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Jadi di sini taktulun itu kan, nah ini kadang Quran itu kalau lagi nyindir atau lagi menasihati orang Yahudi itu kadang maju mundur ya. Maju mundur itu maksudnya kamunya itu kadang kamu yang dimaksud kamu di sini itu orang mbah-mbahnya dulu yang menangi nabi, atau kadang itu yang dimaksud kamu itu kamu yang sekarang, orang yang menangi nabi. Di sini kan padahal yang diajak ngomong sama ayat ini kan orang yang bukan membunuh nabinya itu ya. Tapi yang yang diajak ngomong itu kan mereka yang sekarang hidup sama nabi. Yang diomongkan itu mbah-mbahnya mereka dulu yang hidup di zaman dulu yang menangi nabinya Bani Israel. Tapi memang ini ada kesinambungan, nanti ada kesinambungannya itu. Nah, kesinambungannya itu apa? Mereka itu sebenarnya sudah ada ulama yang menafsirkan seperti ini. Mereka itu sebenarnya sudah punya plot itu ya. Punya plot itu apa? Punya semacam rencana. Kalau memang mereka geting itu nanti ujung-ujungnya akan ada usaha untuk pembunuhan gitu ya. Jadi di sini itu ibaratnya kayak dibuka sama Quran. Kalau bagi kita, anggaplah kita itu hidup di zaman Nabi, berarti di sini itu sebenarnya kita dikasih tahu kalau mereka itu ada rencana itu pembunuhan terhadap Nabi. Tapi di sini untungnya ada min qablu gitu ya. Min qablu itu kan berarti sedurunge gitu ya. Saking sedurunge. Berarti ini yang terjadi nanti hanya nabi-nabi terdahulu. Mereka memang sudah pernah berhasil membunuh nabinya. Tapi untuk yang sekarang meskipun mereka merencanakan itu tidak akan terjadi. Ibaratnya gini, kita itu kalau sudah pernah punya sejarah menurunkan presiden, mesti nanti akan ditiru oleh orang-orang setelah kita. Kalau presidennya tidak sesuai dengan keinginan kita, nanti kita turunkan dengan cara yang seperti dulu diturunkan. Ibaratnya kayak gitu. Kita kan pernah misalnya ada kebijakan rakyat nggak terima, terus demo, terus kebijakannya dicoret. Terus besok-besok engko nek kita bisa jadi bukan kita lagi, anak dhewe apa putune dhewe, apa mungkin kita sudah meninggal gitu ya. Saat cucu kita itu sudah besar itu melihat oh iya presiden biyen nek gawe kebijakan kayak gini tuh ketika di demo habis-habisan akan dicoret. Maka akan ditiru cara yang seperti itu gitu ya. Misalnya sekarang yang lagi ramai PPN ya 12% itu misalnya kayak gitu. Ini makanya lagi dipanas-panasi kon demo gitu ya. Soalnya beberapa mungkin kejadian-kejadian yang
sebelumnya pernah ada kan di demo habis-habisan akhirnya ora sido gitu. Ini sama sebenarnya. Kadang kita itu tidak bisa lepas dari apa yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Nek pendahulu kita itu mbiyen hobine mateni nabi itu ya tidak menutup kemungkinan kita itu bisa apa ya DNA-nya itu tiba-tiba kambuh lagi gitu loh. Nek ono nabi kok ngangkon apa sing ora kita inginkan itu bisa jadi kita itu karena pernah DNA-nya membunuh nabi itu akhirnya mateni nabi gitu. Ya kan DNA-nya Bani Yahudi ketika ketemu nabi kan sudah pernah ada track recordnya seperti itu. Tapi untungnya di ayat ini sekaligus Gusti Allah itu bilang min qablu itu ya. Min qablu itu oke, nabi-nabi terdahulu mungkin bisa dibunuh, tapi untuk Nabi Muhammad itu tidak akan bisa terbunuh. Meskipun Nabi Muhammad kan ujung-ujungnya itu ya diracun itu ya, diracun yang menurut beberapa riwayat itu sampai beliau mau meninggal pun itu kesehatannya apa itu sudah tidak sefit dulu lagi karena salah satunya efek dari racun itu. Racun yang diracun oleh orang Yahudi. Ya, jadi di sini itu apa? Ingin menunjukkan bahwa apa? Kalau mereka itu iman, ya benar-benar iman, kudune iman itu tidak akan bisa memunculkan kebencian yang sampai membunuh nabinya sendiri, gitu ya. Membunuh aja harusnya tidak terpikirkan oleh orang-orang yang beriman, gitu ya. Apalagi mateni nabine dewek, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kita sama guru kita lah, ibaratnya ngomong apa. Misoi be ora kepikiran itu ya. Apa meneh mateni itu. Nek kita sampai kepikiran misoi gurune dhewe itu ya berarti ibaratnya kan apa sudah tidak tergolong orang yang menjaga sopan santun itu ya. Ya ini sama berarti ya. Ngakune iman. Kalau diajak iman ngakune aku iman karo Taurat wae. Tapi kok track recordnya seperti itu gitu ya. Nabine dipateni. Min qablu in kuntum mukminin. Ya nek bener-bener iman ya kudune nabine itu ora dipateni. Jadi kadang itu ya apa namanya argumen yang digunakan untuk menjawab jawaban mereka itu kadang malah justru pakai kejadian masa lalu gitu ya. Kayak di sini kan mereka tidak membunuh itu ya. Tapi di sini bisa jadi kayak gitu. Ada ulama yang mengatakan ini tuh apa? Ini tuh saling terkait itu ya. Saling terkait apa yang dilakukan orang terdahulu bisa jadi akan ditiru oleh orang generasi yang akan datang. Atau karena mereka itu sudah sangat benci kepada Nabi, itu sudah terpikir rencana untuk melakukan hal yang sama, membunuh. Akhirnya dibukalah oleh Allah sekalian lewat ayat ini. Terus ayat berikutnya ini ya, 92 ini juga menunjukkan bentuk ketidakkonsistensian mereka itu ya, tidak konsisten terhadap apa yang mereka bilang. Mereka kan bilangnya nu'minu bima unzila alaina. Tapi nyatanya yang pertama taqtuluna anbiya Allah. Yang kedua ini juga kejadiannya ini kan kisah nenek moyang mereka itu ya. Tapi di sini seakan-akan mereka itu yang melakukan itu ya. Karena mereka itu sekaligus dipukul rata itu ya. Ketidakimananmu itu ya podo koyo mbah-mbahmu itu ya. Ibaratnya kayak zaman sekarang itu ya. Misalnya gini, kita punya kesalahan, suatu kesalahan terus kita diomong karo wong itu ya. Oh, nek awakmu kamu itu mencuri ya emang wajar kamu jadi maling, wong mbah-mbahmu ya maling, ibaratnya kayak gitu. Kadang kan kita nggak terima ya, orang tua kita itu dijelek-jelekkan itu ya. Tapi kadang ya itu memang cara masyarakat itu ya untuk apa itu ya, untuk lebih menghinakan diri kita itu ya. Oh nek awakmu saiki ngaji angel ya emang bapakmu ora iso ngaji ya, mbah-mbahmu ora iso ngaji. Misalnya kayak gitu ya, digunakan untuk lebih ibaratnya lebih untuk apa ya?
ngelek-ngelek itu lebih keras itu ya. Ini juga sama, mengkritiknya itu lebih keras, taubih itu ya. Taubih itu menghinakan. Nyatane mbah-mbahmu biyen sing menangi Nabi Musa itu ya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Bil bayyinat itu ibaratnya Allah itu memberi Nabi Musa tidak lagi hanya kitab suci, tapi juga dengan berbagai macam mukjizat. Di ayat lain kan ada itu ya, walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayyinat. Ada 9 mukjizat itu ya. Udah banyak disebut di ini ya, di juz 1 yang halaman 9 10 itu ya. Ada tongkat, ada mana wasalwa itu, ada yang lain-lain itu. Toh mereka itu sudah tahu, sudah ngerti nabine sakti apa itu ya, sesakti mandraguna apa Nabi Musa, nyatanya mereka masih summat takhottumul ijla mim ba'dihi wa antum dzalimun. Toh mereka tetap itu ya, menyekutukan Allah dengan cara justru malah menyembah ijl. Ijl itu kan anak sapi. Ini yang paradoks itu ya. Paradoks itu apa? Jomplang itu ya. Ibaratnya kamu kalau misalnya uangmu banyak, awalnya kamu bilang, aku tak beli iPhone 16 Pro, itu ya. Regane piro? 20 juta, itu ya. Minimal kamu kalau nggak jadi beli iPhone, jadinya beli Android, minimal kamu belinya yang selevel lah, 25 juta, juga sama gitu ya. Apa mungkin Samsung Fold itu ya. Tapi malah justru kamu belinya itu, HP Advance yang regane 1,5 juta itu ya. Ibaratnya Nabi Musa itu kan sehebat apa beliau sudah menunjukkan mukjizatnya kepada umatnya. Tapi malah justru mereka itu tergelincir syiriknya, itu malah justru nyembah anak pedet. Ibaratnya itu. Anak pedet yang jelas-jelas itu anak sapi gitu ya. Ibaratnya anak sapi aja masih kalah kuat sama sapi gitu. Mending nek, ya ini bukan mending ya. Kalau mereka nyembah sapi itu lodok mending daripada anak sapi. Tapi mereka masalahnya nyembah anak sapi itu kan jomplang ibaratnya gitu. Ini bukan menjelek-jelekan merek, bukan gitu. Ibaratnya kamu sudah sesumbar beli iPhone 16 Pro jebule sing dituku HP sing regane 1,5 juta gitu ya. Itu kene bekas. Sing penting iso nggo nelpon. Itu ibaratnya apa? Di sini sebenarnya untuk ini aja ya. Kenapa harus memakai apa tadi ya? Memakai perumpamaan atau mengkritik kok pakai nama mbahnya gitu ya. Pakai nama pendahulunya. Ini sebenarnya untuk menunjukkan sejauh apa tingkat kekufuran mereka atau tingkat penolakan mereka terhadap Nabi. Ibaratnya kayak gitu. Ini pengen menunjukkan bahwasanya tingkat penolakan mereka, orang-orang yang menangi Nabi dari kalangan Yahudi itu memang penolakannya sudah jauh hari gitu. Sudah dari lama ibaratnya. Ibaratnya kamu itu misalnya apa itu ya. Ya kalau anak-anak muda zaman sekarang itu kan biasanya kalau yang posting nikah itu kan ada yang model ada yang postingannya itu wah ini crush saya dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Apa crush itu apa? Ya, ibaratnya kamu kalau lihat postingan, misalnya ada orang menikah, hanya menikah saja dengan orang postingannya menikah dan itu ada foto-fotonya dari sejak dia SMP ternyata sekolah bareng, ternyata pernah ekskul bareng, pernah aktivitas bareng, terus terpisah kuliah di beda benua gitu ya. Terus nikah masing-masing dengan orang yang berbeda gitu ya, misalnya gitu. Terus ternyata jadi, itu kan jadi lebih heboh gitu ya. Ini memang apa ya, jodoh tidak akan lari gitu ya. Ya ini sebenarnya pengen menunjukkan itu aja, heroismenya aja, bahwa apa ingin menunjukkan kalau tadi kan kalau postingan kayak tadi kan menunjukkan ada saling keterkaitan masa lalu dan masa sekarang. Kalau ini sebenarnya pengen menunjukkan itu
masa lalu dengan masa sekarang itu terletak pada ketidaksukaan mereka atau penolakan mereka terhadap Al-Quran itu memang tidak dimulai saat ini, tapi sudah jauh. Ibaratnya penyakit itu sudah kronis gitu ya, susah disembuhkan itu ya. Nah, ini maka di sini kan walaqad ja'akum, kum itu sekarang yang menangi Nabi itu disamakan dengan mereka yang tidak iman kepada Nabi Musa, padahal sudah melihat berbagai macam bukti gitu ya, berbagai macam mukjizat. Mereka yang sekarang hidup menangi Nabi Muhammad sebenarnya juga sudah melihat berbagai macam bukti itu ya. Ya dari ya ibaratnya orang kalau dari ketemu Nabi saja itu pasti akan merasakan apa itu aura kenabian, ibaratnya kayak gitu. Ya kayak kamu ketemu orang spesial itu ya, mesti apa? Jauh aja, belum ketemu aja sudah grogi. Kadang kan kayak gitu ya. Kamu kalau nanti mau ketemu calon gitu ya, atau mau ketemu apa, menjelang hari H itu aja sudah bikin grogi gitu. Ya, begitu pula orang yang ketemu Nabi, auranya aura kenabian itu berbeda dengan yang lain. Apalagi dengan tanda-tanda yang lain ya, misalnya yang itu ada perpindahan kiblat, itu sebenarnya Nabi mempunyai 2 kiblat, itu tanda-tandanya sudah ada di kitab Taurat. Atau misalnya tanda-tanda alam itu yang biasanya apa itu, Nabi itu sering dinaungi oleh apa awan gitu ya, atau Nabi kalau bersandar di pohonnya atau apa memberikan payung gitu ya, dari paparan matahari. Itu tanda-tanda yang seperti itu seharusnya sudah mereka ketahui. Mimbati wa antum dzalimun. Nah, di sini mereka ibaratnya kesalahan mereka menolak Nabi itu diibaratkan kayak kesalahan mereka nenek moyang mereka dulu ketika sudah diperlihatkan berbagai macam tanda kenabiannya Nabi Musa, tapi malah justru iman kepada menyembah anak sapi itu ya. Jadi penyembahan mereka atau penyembahan nenek moyang mereka terhadap sapi itu sebenarnya bentuk salah satu kekufuran mereka yang belum hilang meskipun sudah diperlihatkan mukjizatnya Nabi Musa. Sebenarnya ibaratnya kayak gitu. Kalian misalnya punya kebiasaan buruk sebelum mondok gitu ya. Sekarang sudah mondok, sudah ada mungkin perangkat aturan yang membuat kalian itu untuk menjadi lebih baik. Ngajine akeh gitu ya. Jadi kudune ya mandan iso ngaji gitu ya. Atau mungkin ada yang lain sing biyen mungkin sholat orang ngerti iki subuh apa zuhur misalnya kayak gitu ya. Soalnya subuh dijamak karo zuhur. Tapi nang pondok mungkin ono sing gugah-gugah jadi mungkin ada itunya ya. Ada sholat agak tertata gitu ya. Tapi kan kadang kebiasaan kita sebelum mondok itu bisa jadi ketika mondok belum begitu bisa langsung tertata dengan aturan yang ada. Jadi kadang sholat itu masih kena nego, kena diskon itu kadang, atau dikumpul gitu jadi siji kodok itu ya. Misalnya kayak gitu. Ya ibaratnya kayak gitu. Kasus dulu orang Yahudi yang iman kepada Nabi Musa kok bisa kecolongan nyembah pedet, itu memang karena sebelum mereka diperlihatkan atau sebelum mereka dituntun oleh Nabi Musa itu mereka sudah ada bibit-bibit kekufuran. Mungkin karena mereka terbiasa di Mesir itu ketemu Fir'aun, itu Fir'aun wis biasa nyembah berhala itu ya, mungkin apa itu ya, dewa-dewanya dibikin patung gitu ya. Nanti kamu lihat aja di itu kan di YouTube misalnya, patung-patungnya di Mesir itu kan memang bagus-bagus itu ya, gede-gede itu. Mungkin karena bibit-bibit kecintaan terhadap yang model-model patung, yang model penyembahan terhadap hal-hal yang sifatnya itu sudah ada. Ketika dibersihkan oleh Nabi Musa itu belum bisa bersih seutuhnya, akhirnya muncul lagi ketika kasus kesalahan mereka itu menyembah ijel itu ya, patung anak sapi. Terus yang terakhir ini ya, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ini juga terkait mitsaq itu ya. Kalau mitsaq di Quran itu ada kalanya janji itu pakai ahdun itu ya.
Atau ada kalanya pakai misak. Kalau misak itu janji yang sudah cara kita ya lewat jalur formal itu ya. Mungkin pakai materai itu ya. Kamu kalau ngutangi kancane ora pakai materai itu namanya ahad. Wis pokoknya besok minggu ngarep tak bayar, itu ahdun itu ya. Tapi kalau wis minggu ngarep tak bayar, tak tulis nang kertas, tak tanda tangani lewat materai. Engko nek ora tak bayar berarti ya mlebu kantor polisi gitu ya. Mungkin diselesaikan lewat cara hukum gitu ya. Itu namanya misa. Nah, di sini itu juga masih sama ini ya. Ini mengisahkan juga tentang generasi terdahulu dari kalangan Bani Israel itu ya. Ya, karena dulu itu kalau di halaman 9 itu ya, itu kan ada itu ya, ketika mereka mau menerima kitab Taurat itu ya, ketika Nabi Musa pengen memberikan meminta janji mereka. Cara kita ya mungkin itu ya, kalau kalian masuk ke pondok atau masuk ke kampus itu kan berarti ada semacam surat pernyataan atau pernyataan tidak langsung untuk mentaati peraturan gitu ya. Kalau di kampus kalian ada nggak tanda tangan apa? Nggak ada. Atau mungkin sekarang kan cuma website centang-centang tok itu ya. Itu sebenarnya kan kalau kamu sudah mendaftar itu kan otomatis serta-merta mentaati segala aturan yang berlaku di kampus atau berlaku di pondok. Itu kalau ibaratnya kalau kita, misalnya gini, kalau yang paling kerasa itu kalau kalian nanti ujian skripsi itu ya. Ujian skripsi itu kan nanti di skripsi kalian ada lembar yang ada materainya, kalau kamu tanda tangan di situ, kalau ternyata kamu plagiat nanti kan gelar kamu dicabut itu ya. Kalau kamu sekedar pelanggaran kampus yang ecek-ecek itu kan biasa itu ya, bisa minta maaf itu ya. Mungkin kamu bolos itu masih bisa naik kelas itu ya. Tapi kalau ada satu di paling terakhir yang pakai materai, itu kan kalau kamu plagiasi mengerjakan skripsi, nanti kamu bisa dicabut gelarnya. Gitu ya. Nah itu ibaratnya dulu Nabi Musa sama kaumnya itu ketika menyerahkan ajaran Taurat itu ada semacam perjanjian yang dimana diperlihatkan gunung itu diangkat itu ya, warafa'na fauqakumut tur itu ya. Nah, ini diangkat di atas mereka. Sebenarnya kayak ini, mungkin kayak ini untuk penguat itu ya. Zaman dulu ibaratnya kita mungkin bisa saja kayak umatnya Nabi Muhammad itu kan kita nggak diperlihatkan. Untuk kita kon gelem sholat itu kan mung diweden-wedeni tok. Ngesuk nang neraka bakal kena akibatnya. Kalau enggak sholatnya itu ora dijogo atau nek sholatmu ora dijogo engko uripe berantakan. Mungkin kita hanya sekedar dapat ancaman seperti itu. Maka itu tidak seperti sedramatis orang Yahudi Bani Israel yang zaman dulu ketika disuruh mentaati kitab Taurat itu sempat ada perjanjian sampai diangkat gunung gitu ya. Ayo pokoknya ora manut engko tak bleke gunung iki tak bleke nang awakmu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan di sini ada khudzu ma'atainakum biquwah. Biquwah itu dengan kuat itu ya. Tapi meskipun seperti itu gitu ya, meskipun sudah ada perjanjian kuat yang sampai diperlihatkan adanya itu gunung yang diangkat itu ya sebagai bentuk mukjizat itu kan. Sebenarnya kan gunung yang diangkat, inti dari diangkatnya gunung ini kan untuk menguatkan kehebatan atau kemukjizatannya Nabi Musa. Itu pun mereka ujung-ujungnya qalu sami'na wa asaina. Sami'na krungu sapa ingsun wa asaina. Tapi nulayani itu ya. Kudune kan jawabannya kayak qalu sami'na wa ata'na itu ya. Nah, itu sami'na wa asaina. Ada memang beberapa mufasir yang mengatakan memang wong Yahudi ki ngomong koyok ngono. Ya. Nah, memang itu ucapan mereka. Ya kita ya manut tapi ya
ngesuk ora tak lakoni gitu, ibaratnya kayak gitu. Tapi ada yang mengatakan wa asoinanya itu tidak secara ucapan, ibaratnya kamu ibaratnya pas dikandani nggih, tapi ngesuk ora dilakoni gitu. Nah itu maksudnya gitu. Itu maksudnya sami'na wa asoina itu wis nggih tapi ternyata ora dilakoni. Ya. Masalahnya gini, kalau kalian disuruhnya tidak pakai ancaman, itu kan mungkin wajar, karena tidak terlalu begitu perintahnya nggak formal itu ya. Tapi kalau sudah diperlihatkan mukjizat, sudah diperlihatkan wis dikirim ketemu nabi, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kok malah justru gambarannya apa? Jawabannya itu sami'na wa asoina, itu kan berarti itu memperlihatkan apa ya? Buruknya isi hati mereka, ibaratnya kayak gitu. Ya setidaknya kita sama inilah, kita kan punya ada ini ya. Kita kan dengan orang lain itu kan harusnya punya level penghormatan yang berbeda itu ya. Kita sama teman, oke tentu kita sama teman tentu menghormati, sama orang tua menghormati, sama guru menghormati, sama institusi menghormati. Tapi kan harusnya ada orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang kita penghormatannya harusnya lebih tinggi. Mungkin kita kalau tidak terlalu taat kepada teman kita itu ya mungkin boleh-boleh saja lah, wong itu cuma teman. Tapi kalau kita sampai menyamakan itu ya, guru dipadake karo kancane dalam hal menyuruh baik maksudnya ya, dalam hal menyuruh baik, atau orang tua kok kita samakan kayak teman kita dalam hal ketaatan kebaikan, itu tentu hal yang salah ini ya. Ya ini juga sama yang digambarkan di sini, kudune sami'na wa asoina ini tidak ditujukan kepada nabinya itu ya. Mungkin kalau ini sama teman ya asoina di sini kan maksudnya tidak mengikuti hal yang baik gitu ya. Menulayani perintah itu ya. Nulayani perintah apa namanya menyalahi perintah yang baik gitu ya. Kudune kan atau nah di sini terus digambarkan ya wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Di sini itu ini kayak bahasa majas itu ya. Bahasa majas itu apa? Kiasan itu ya. Kalau cara orang Banyumas itu ya apa itu? Paribasan. Kalian tahu ya paribasan. Nah, kalau di sini tuh gini, kekufuran mereka itu diibaratkan seperti kain yang ketumpahan tinta. Kain putih yang ketumpahan tinta. Di sini kan wa usribu fi qulubihimul ijla. Atine kaya diombeni anak sapi, kan nggak mungkin ati ngombe anak sapi kan ora ya. Tapi itu maksudnya gini, ibaratnya kamu itu kayak kain putihnya itu ketumpahan tinta. Gimana kamu membersihkan? Itu kan susah itu ya. Ibaratnya tumpahan tinta yang kena kain putih itu kan pasti cepat terserapnya itu ya. Nah di sini juga sama itu ya, kelakuan mereka itu apa yang sekarang terlihat dari mereka itu ibaratnya kayak mereka itu kelakuan yang memang sudah meresap dalam diri mereka itu ya. Wis ibaratnya sekon jero wis elek gitu ya. Kan ada orang yang memang mungkin apa ya? Mungkin kalau kita punya kesalahan itu bisa jadi kesalahannya itu hanya terjadi saat ini, bukan karena kebiasaan buruk yang sudah bertahun-tahun itu ya. Mungkin apa kalau kalian itu kesalahannya kayak apa? Jarang ya. Udah baik-baik semua misalnya kayak mungkin kalian itu sekarang mungkin tulisannya masih jelek gitu ya, atau susah, atau ketika menulis itu mungkin tulisan kalian itu tugas-tugas kuliah kalian itu masih kurang bagus. Itu kan bukan hal yang memang disengaja itu ya. Atau mungkin bukan, itu memang skill yang memang kamu belum kuasai itu. Kalau mungkin kamu nulis saja masih ragu atau nulis saja masih jelek. Tapi kalau sekarang ucapanmu itu elek itu ya, itu bisa jadi
itu memang sudah kebiasaan itu ya. Sudah dari dulu kamu itu kalau kaget sidik sing metu, nah itu ya. Atau ketika kamu marah dikit itu yang keluar itu bahasa-bahasa kebun binatang, teman-temannya dipanggil semua itu ya. Itu kan orang kalau selama ini nggak punya kebiasaan manggil teman kebun binatang itu kan kalaupun lagi marah biasanya nggak seperti itu. Itu ibaratnya wa usyribu fi qulubihimul ijla, itu ibaratnya hati mereka itu tadi ya, balik ke tadi, ketika mereka itu nyembah anak sapi itu sebenarnya sebelum mereka itu didakwai Nabi Musa atau diajak iman Nabi Musa, sebenarnya bibit-bibitnya itu sudah ada. Cuma kekufuran itu belum bisa dihilangkan sepenuhnya. Nah, maka di sini ditutup itu ya, qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya, mereka kan ngakunya iman, tapi kok iman yang mereka katakan, yang katanya mereka iman, tapi kok malah justru mengajak, kudune kan sing jenenge iman itu harusnya kan mengajak pada kebaikan. Ya minimal kalau mereka ngakunya iman kepada Taurat itu lebih mudah menerima Al-Qur'an. Tapi kok malah justru iman mereka kepada Taurat malah justru menjadikan mereka menolak Quran atau bahkan memusuhi Nabi Muhammad. Nah, atau bahkan lebih jauh lagi, mereka tidak hanya memusuhi tapi berusaha untuk memang ada plot pembunuhan ya, atau mungkin usaha untuk menghabisi Nabi Muhammad. Ya harusnya ibaratnya semua peraturan itu kan harusnya kalau kita bilang kita taat peraturan itu ya. Misalnya atau kita taat undang-undang, itu kan biasanya kalau apa itu pejabat itu kan setiap diangkat itu pasti ada pengambilan sumpah itu ya. Ya harusnya kan semua pejabat itu bekerja sesuai dengan apa yang mereka sumpahkan itu ya. Jebul malah ora sesuai sumpahnya. Akhirnya do korupsi apa do markup proyek gitu ya, atau akhirnya bikin rakyat sengsara. Nah, itu sama ya'murukum, kok eleke imanmu itu malah justru ngongkon koyok ngono, atau kok lucu wis disumpah malah justru ngelakoni apa yang berkebalikan dengan sumpah-sumpah mereka. Ya memang apa ya, kadang memahami Quran enggak mudah ya, tapi semoga aja dengan sedikit-sedikit kita belajar semoga bisa ada yang nyantol meskipun ora akeh. Dan ya ini sudah masuk apa ini, bulan Rejab ya. Rejab, Sya'ban, Ramadan ya, semoga dengan masuknya bulan Rejab kita bisa jadi apa ya, jadi momen untuk kita itu menjadi lebih sregep ya, lebih sregep ngibadah apa lebih sregep sinau ya, terutama tentu ibadah wajib kalian itu yang paling wajib sekarang kan ya itu ya, piye target mondok, target sekolah itu ya, target kuliah bisa terlaksana dengan baik. Ya mondoke mlaku, ya kuliahe mlaku gitu ya. Itu target apa, ibadah tertinggi kalian untuk sekarang gitu ya, bukan nyari jodoh gitu ya, atau apalagi malah ngempani anake wong gitu ya, akan ada masanya gitu ya, jangan keburu-buru gitu. Kalau saya seumuran segini ya apa ibadahnya ya diantaranya ngerumat anake wong ya. Kalau kalian sekolah urung rampung, ngaji urung lancar, tiba-tiba punya hobi ngerumat anake wong, itu berarti ya salah ini ya, salah waktu gitu ya. Akan ada masanya sendiri ya. Apalagi mikirin anak wong gitu ya. Ujung-ujungnya nanti nggak nikah juga gitu ya. Ternyata sama beda orang kan nggak enak juga itu. Ya, makanya apa ya? Ya momen Rajab atau momen-momen tertentu ya. Sya'ban, Ramadan itu mungkin untuk kalian itu untuk kalibrasi ya, difokuskan lagi. Oh ngajiku oleh sepiro, mana yang harus saya tingkatkan, atau kalian kalau yang kuliah berarti apa ya, skill apa yang menunjang kuliah yang perlu dikembangkan itu. Nulisku wis elek, oh ya berarti tekon kancane. Apa nek bingung ya tekon ChatGPT, kalau kancane
Anu, jare ChatGPT luwih pinter timbang S3 jare. Ya coba dulu itu ya. Meh takon dosen ora wani, tekon kancane ora ono sing iso ya curhat karo ChatGPT ya. Siapa tahu ada itu ya. Sekarang kalian enak itu ya, ora iso curhat dosen, ora iso curhat kancane, iso tekon AI gitu ya. Ya apapun itu yang penting itu ya momen-momen kayak bulan kayak gini ya itu sebenarnya kalau kalian ya berarti itu ya ditingkatkan dalam hal ibadahnya itu fokusnya lebih ke arah tadi ya target ngaji ya target kuliah wis dua itu aja kalau kalian tekuni ya insya Allah bisa menunjang masa depan kalian ya setidaknya untuk 4 tahun ke depan kalau kalian sekarang masih semester 2 itu ya atau masih semester 3. Kalau kalian yang sudah semester 8 ya berarti jangan 4 tahun lagi gitu ya. Kuliahnya ya di anu lagi gitu ya. Target-targetnya diperbaiki lagi itu. Kalau mondok bisa lah ya. Mondok kan kalian bisa sampai tua itu boleh gitu ya. Tapi kalau kuliah kan jangan sampai tua itu ya. Eman-eman itu ya. Eman-eman duit ya maksudnya. Soalnya kalau kuliah kan mesti bayarnya orang murah itu ya. Kalian murah-murah kuliah pirang juta gitu kan ya. Tapi kalau mondok kan bisa sampai kapanpun ya. Kalau ngaji itu bisa sampai kapanpun. Maka harusnya diseimbangkan itu ya. Ya ngajinya jalan, kuliahnya juga jalan. Ya orang telat-telat sidik ya ora apa-apa itu ya. Malas-malas sidik ora apa-apa tapi jangan kelamaan malasnya. Hadza wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma fiqh wa mitharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semuanya ya.